Orang-orang Yahudi di Israel diyakini diam-diam telah mengklaim kedatangan seorang Mesias mereka, di mana ada seorang rabi muda yang begitu dihormati dan dikagumi oleh komunitas Yahudi Ortodoks. Sebelumnya teman-teman, rabi terkemuka dari Yahudi juga mengaku telah berjumpa dengan sosok Mesias mereka. Lantas, apakah ini pertanda bahwa Dajjal telah tiba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Setelah berlalu 2000 tahun lamanya, diberitakan bahwa umat Yahudi telah menemukan kembali lembu merah mereka. Dan pada bulan September yang lalu tahun ini, yakni 2022, diberitakan bahwa lembu merah atau red heifer itu telah tiba di Israel dari Texas. Lembu merah ini bukanlah lembu biasa, teman-teman. Akan tetapi menurut Yahudi, lembu ini akan menjadi tanda bahwa tibanya Mesias yang mereka tunggu-tunggu dan menjadi tanda akan tibanya hari akhir. Dalam Yahudi, teman-teman, lembu merah ini disebut parah aduma, yang menjadi atribut penting dalam ritual korbanot, yakni ritual korban bakaran. Namun ritual kurbanot ini hanya boleh dilaksanakan di kuil Solomon yang sekarang ini kita kenal dengan nama Masjidil Aqsa. Dan ketika kuil mereka itu berhasil dibangun nantinya untuk melaksanakan ritual kurbanot bakaran ini, maka itu tandanya telah tiba era Mesianik atau era kedatangan Mesiasnya menurut orang Yahudi. Nah, untuk mempersiapkan pendirian kuil Solomon itu dan untuk menyambut kedatangan Mesias, maka didirikanlah organisasi dengan nama Machon HaMikdash, sebuah organisasi yang berfokus pada misi besar ini. Dan segala persiapan itu sudah mereka sediakan untuk upacara korbanot yang sakral itu. Hanya ada satu atribut lagi yang ditunggu-tunggu selama ini, adalah kelahiran parah aduma atau kelahiran kembali lembu merah yang akan dijadikan korban bakaran tersebut. Oleh karenanya teman-teman, tibanya lembu merah itu ke Israel dari Texas itu menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Karena dengan begitu telah sempurnalah atribut persiapan korban bakaran tersebut. Hingga satu lagi, yakni mendirikan kuil mereka. Namun walaupun pembangunan kuilnya itu belum terjadi, lahirnya lembu merah ini menjadi tanda bahwa kuil tersebut walau bagaimanapun kendalanya nantinya pasti akan bisa dibangun dan kedatangan Mesias itu sudah sangat dekat. Hal itu karena Tuhan secara tidak langsung dianggap telah memberikan sinyal, memberikan tanda kepada Yahudi dengan hadirnya atau lahirnya lembu sakral ini. Selain itu teman-teman, akhir bulan September yang lalu, laman website Israel Today itu menuliskan bahwa pemuka agama Yahudi yang paling otoritatif dan dihormati dalam komunitas Ortodoks Yahudi, yakni Rabbi Chaim Kanievsky, itu mengklaim sudah berkontak langsung dengan sosok Mesias yang akan tiba. Dan disebutkan bahwa Rabbi Kanievsky beserta rabi-rabi mistis lainnya yang tersembunyi itu telah menugaskan untuk mengabarkan kepada publik tentang kedatangan Mesias yang semakin dekat. Sebelumnya juga tokoh sakral Yahudi dari golongan Kabbalis, yakni Yahudi mistik seperti itu, yang wafat tahun 2006 yang lalu, bernama Rabbi Yitzhak Kaduri, itu diberitakan telah bertemu dengan Mesias setahun sebelum kewafatannya itu. Dan jauh sebelum itu teman-teman, komunitas Yahudi Chabad pada tahun 1998 itu mengklaim bahwa Rabi karismatik mereka yang wafat pada tahun 1994, yakni Rabbi Menachem Schneerson, itu adalah seorang Mesias. Dan ia oleh mereka itu dianggap sejatinya tidaklah mati. Walaupun pada akhirnya kelompok Mesias Chabad ini ditentang dan dibantah oleh sesama Chabad lainnya. Namun semasa hidupnya teman-teman, Rabbi Menachem itu memang benar-benar pemimpin Yahudi Chabad yang berpengaruh, dan pengaruhnya itu dapat dirasakan oleh komunitas Yahudi. Yang mana mungkin karena itulah ia kemudian dianggap sebagai Mesias. Namun beberapa dekade yang lalu teman-teman, Rabbi Menachem dan Rabbi Kaduri itu keduanya meramalkan bahwa Benyamin Netanyahu itu akan menjadi Perdana Menteri Israel yang terakhir. Mengindikasikan bahwa setelah itu entah bagaimana skenarionya, Israel itu akan dipimpin oleh sosok yang ditunggu-tunggu, yakni seorang Mesias. Dan pada bulan November ini, pemerintah Israel telah mengadakan pemilihan umum untuk mengakhiri periode kepemimpinan Netanyahu tersebut. Dan siapakah sosok sang Mesias yang akan menggantikan kepemimpinan Yahudi dan kepemimpinan negara Israel itu? Nah, beberapa minggu ini teman-teman, kita dihebohkan mengenai pemberitaan bahwa sang Mesias Yahudi telah hadir di publik, telah muncul di hadapan khalayak umum, dan banyak masyarakat dan rabi-rabi senior Yahudi kemudian menyambutnya. Konten kreator dari Kristen dan Islam itu memberikan respon yang beragam terhadap sosok tersebut. Bagi Kristen, mereka mengatakan bahwa dia itu adalah seorang Mesias palsu yang katanya dapat menghidupkan orang mati.
Bagi kreator Islam itu mengatakan bahwa dia adalah seorang Dajjal Yahudi yang ditunggu-tunggu, di mana matanya itu buta sebelah. Jadi teman-teman, ada dua tokoh dalam Islam yang digelari sebagai Mesiah yang dalam bahasa Arab disebut Al-Masih, yakni Nabi Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal itu merupakan sebutan ya, bukan nama orang ya, itu melainkan sebutan. Yang mana dalam beberapa riwayat itu diidentikan dengan kaum Yahudi. Sehingga Mesiahnya Yahudi itu diasumsikan sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Yang mana Ad-Dajjal itu secara terminologi artinya palsu. Sehingga Al-Masih Ad-Dajjal itu dipahami sebagai Mesiah palsu, seperti itu ya. Ya, rata-rata konten yang tersebar mengenai fenomena ini terkesan mengeksploitasi emosi penonton seperti itu, yang dapat menimbulkan paranoid dan rasa cemas. Dan karena para penonton channel Rabbanians ID adalah mereka yang cerdas-cerdas dan berintelektual, kita tidak akan membahas topik ini dengan mengeksploitasi emosi penonton. Melainkan kita akan mengupas dengan logis dan faktual untuk mengetahui apakah benar tokoh yang lagi heboh ini adalah seorang Mesiah atau seorang Al-Masih Ad-Dajjal. Dan bagaimanakah sebenarnya profil dari sosok tersebut dan juga bagaimana Islam memandangnya seperti itu. Sehingga dengan demikian kita bisa menyikapi fenomena ini secara logis, secara pikiran jernih dan tidak tenggelam dalam emosi seperti itu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan kolom komentar tersemat di bawah video ini. Tokoh yang disebut-sebut sebagai Mesiahnya Yahudi ini sebenarnya teman-teman bernama Yanuka Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri. Dan kalau kita lihat dari media Yahudi, yakni Israel Today, sebenarnya kontroversi fenomena ini sudah ada setahun yang lalu. Dan entah kenapa baru viral sekarang ini di Indonesia seperti itu. Dan menurut laman Israel Today, setelah mereka mengkonfirmasi kepada pemuka agama Yahudi Ortodok di Yerusalem, bahwa ternyata sebenarnya tidak ada satupun orang Yahudi Ortodok yang mengklaim jika Yanuka ini sebagai seorang Mesiah. Malahan sebaliknya teman-teman, berdasarkan info dari laman Israel Today, yang mengklaim Yanuka Rabbi Shlomo ini sebagai Mesiah itu adalah channel YouTube Kristen berbahasa Spanyol yang diposting setahun yang lalu dengan melabelinya sebagai Mesiah palsu. Jadi mereka ini menganggap bahwa orang-orang Yahudi itu telah mengangkat seorang Mesiah setelah sebelumnya sebuah video itu memperlihatkan Yanuka Rabbi Shlomo ini tiba di tembok ratapan dan disambut secara gegap gempita, di mana pula para rabi-rabi sedunia itu terlihat begitu menghormati sosok Yanuka yang masih muda itu. Nah, video inilah yang mungkin membuat channel-channel YouTube Kristen itu menganggap bahwa tokoh ini sebagai seorang Mesiah, bahwa orang Yahudi telah mengangkatnya sebagai Mesiah. Nah, setidaknya begitulah klarifikasi dari laman Yahudi tersebut. Dan sampai saat ini teman-teman tidak ada pernyataan resmi dari Yahudi sendiri akan sosok Yanuka yang katanya itu diangkat sebagai Mesiahnya mereka. Sehingga klaim-klaim ini statusnya hanya sebatas asumsi saja. Lantas demikian teman-teman, sebenarnya siapakah sosok Yanuka Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri ini? Kenapa ia sangat dihormati, bahkan oleh tetua-tetua dan senior-senior dari kalangan Yahudi itu sendiri? Jadi teman-teman, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri itu adalah seorang rabi, pemuka agama Yahudi, atau sederhananya ulamanya orang Yahudi seperti itu ya. Nah, sebab kenapa ia begitu disanjung, dicintai, dihormati, bahkan oleh rabi-rabi senior lainnya, itu adalah karena dia itu seorang Yanuka. Nah, dalam buku 9.5 Mystic the Kabbalah Today, itu menyinggung bahwa gelar Yanuka sendiri itu adalah istilah yang berarti anak ajaib secara spiritual, yang mana tetua-tetua Yahudi itu akan mendengarkan pembacaan Taurat olehnya dan ngalap berkah padanya. Dalam website Kabbalah Yahudi, Daily Zohar itu cukup detail mendeskripsikan sosok Yanuka ini. Dituliskan seperti ini: Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri, dia adalah zadik suci, atau orang suci, atau wali suci seperti itu. Dia disebut Yanuka karena dia masih muda, yakni berusia sekitar 32 tahun, dan menunjukkan pengetahuan yang sangat luar biasa tentang semua aspek Taurat. Di mana dia itu hafal Taurat, dia hafal Talmud dan tafsirannya, dia hafal Zohar dan tafsirannya, dia hafal Ari dan tafsirannya, dan banyak tulisan-tulisan zadikim lainnya. Di mana selama ceramahnya, dia memberikan referensi yang tepat berdasarkan
berdasarkan nomor halaman dan paragraf, dan dia memiliki kerendahan hati yang besar, dan banyak rabi terkenal di Israel datang ke ceramahnya untuk menyimaknya. Dan banyak pula cerita yang terkumpul tentang keajaiban yang dia buat dengan berkahnya tersebut. Saya, yakni sang penulis tersebut, senang menulis tentang dia karena saya melihat keberadaannya di dunia ini sebagai hadiah dan keajaiban dari Tuhan. Merupakan kepatutan yang besar untuk memiliki jiwa yang begitu besar dari generasi kita. Ini pertanda baik bahwa terang yang lebih terang akan segera terungkap di dunia. Dari sini kita dapat lihat bahwa sebab kenapa ia begitu dikagumi itu adalah karena memang dia ini adalah anak ajaib yang dapat menghafal dan memahami kitab-kitab Yahudi dan pula dapat menjelaskan kepada khalayak ramai, kepada jamaahnya dengan sangat baik. Yang dengan begitu, ia kemudian dianggap sebagai Yanuka, sebagai anak ajaib. Dan sebagai Yanuka, dia itu dianggap dapat mendatangkan keberkahan. Maka itu, para tetua-tetua Yahudi, para rabi-rabi senior Yahudi, itu sangat mengaguminya. Itu sama seperti di kita ada anak muda yang kemudian hafal Quran beserta urutannya, dan dia juga menghafal kitab-kitab hadis beserta nomor dan urutannya. Dia juga menghafal kitab tafsir, dia menghafal kitab fikih dan sebagainya dan sebagainya. Di mana selain menghafal, dia juga dapat menjelaskannya dengan sangat baik. Sehingga banyak ulama-ulama senior yang kemudian mengaguminya dan menghormatinya sebagai seorang ulama muda seperti itu, yang kemudian ilmunya diakui. Nah, begitu pula lah yang terjadi pada sang Yanuka ini, teman-teman. Dan walaupun dia dipuja-puja dan disanjung, namun belum ada orang Yahudi secara resmi yang mengklaimnya sebagai Mesias, selain klaim-klaim dari orang non-Yahudi itu sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman agak aneh gitu ya, dimana pada faktanya yang mengangkat dia sebagai seorang Mesias itu adalah non-Yahudi itu sendiri, dan non-Yahudi itu sendiri yang kemudian mengatakan bahwa dia itu sebagai Mesias palsu, sebagai seorang Dajjal, kan seperti itu. Jadinya agak lucu seperti itu, kita yang mengklaim, kita pula yang menuduhnya seperti itu. Ya, teman-teman, walaupun ia tidak bisa dikatakan sebagai Mesias gitu ya, karena tidak ada klaim yang valid soal status Mesiasnya dan status Dajjalnya seperti itu, kita harus memahami bahwa ya bisa-bisa saja ada potensinya. Karena kalau kita mau skeptis ya teman-teman ya, bisa saja kita katakan jika sebenarnya Yahudi itu mencoba dengan sengaja menyamarkan identitas pribadinya itu untuk melancarkan misinya mereka itu. Ya, bisa saja seperti itu. Namun sekali lagi teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan argumen yang seperti itu adalah asumsi yang sangat lemah. Nah, kalau ia itu bukan Mesias Yahudi, bukan seorang Dajjal, apa ada kemungkinan bahwa dia itu adalah seorang Dajjal kecil? Salah satu dari 30 Dajjal kecil seperti itu. Nah, masalahnya teman-teman, kita tidak punya definisi yang pasti mengenai sosok Dajjal kecil ini. Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana karakteristiknya. Namun yang pasti dari sosok yang disebut sebagai Dajjal kecil itu adalah bahwa Dajjal kecil itu akan berefek pada umat Islam itu sendiri. Akan menjadi fitnah atau akan menjadi cobaan bagi orang Islam. Nah, hanya saja teman-teman yang pertanyaan, apakah Yanuka ini kemudian akan menjadi fitnah bagi kita umat Islam atau tidak, kan seperti itu. Karena teman-teman dulu kita sempat heboh mengenai sosok Saibaba yang dianggap sebagai Dajjal. Bahkan daripada Yanuka ini, sosok Saibaba tersebut memiliki ciri-ciri yang hampir sempurna sebagai sosok Dajjal. Namun teman-teman hingga wafatnya, sebagai orang yang dianggap Dajjal itu, ia sama sekali tidak memiliki pengaruh buruk dan berarti bagi umat Islam. Enggak ada efek yang signifikan bagi umat Islam. Sehingga kemudian kita mempertanyakan lagi, apa benar ini Dajjal atau salah satu dari 30 Dajjal kecil tersebut, kan seperti itu. Nah, begitu pula dengan Yanuka ini teman-teman. Apakah nantinya dia itu akan memberikan dampak yang signifikan untuk umat Islam atau tidak? Akan menyesatkan umat Islam atau tidak, seperti itu? Nah, kalau misalkan tidak, ya dia itu hanya sebatas orang biasa saja, orang yang dihormati oleh kalangan Yahudi, bukan sebagai Dajjal kecil, apalagi sebagai Mesias atau sebagai Dajjal seperti itu ya. Adapun kalau dikatakan Yanuka ini memiliki kesaktian, bisa bermukjizat, menyembuhkan orang lain dan sebagainya, nah itu bukan lagi hal yang begitu wah bagi kita di era sekarang ini. Terlepas apakah benar berita bahwa Yanuka itu punya kemampuan seperti itu, faktanya orang-orang yang diklaim punya kemampuan begitu di era sekarang ini ada begitu banyak. Di Afrika Selatan contohnya teman-teman, konon katanya ada seorang pastor atau pendeta yang dapat menghidupkan orang mati. Di India ada Saibaba yang bisa menciptakan emas. Nah, di Indonesia ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan keris petir. Hanya saja kan teman-teman, pada akhirnya semua ini ketahuan triknya, ketahuan hoaxnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada klaim bahwa dia itu bisa begini dan bisa begitu, ya kita harus cross check 2 kali lagi untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi bahwa beritanya itu benar, kan seperti itu. Jadi bukan langsung main-main percaya saja tiap ada berita-berita burung seperti itu, tiap ada rumor atau gosip seperti itu, kan seharusnya seperti itu ya. Dan teman-teman, dalam terjemahan kitab
Nihayah fil Fitan wal Malahim, itu Imam Ibnu Katsir itu memberikan banyak riwayat, banyak mengutip berbagai riwayat mengenai sosok Dajjal tersebut. Dan salah satu hal yang mengidentifikasi bahwa seseorang itu benar-benar dikatakan Dajjal adalah ketika dia mampu membelah dua orang pemuda dan kemudian dapat disatukan lagi. Jadi apabila seseorang itu dapat melakukan hal tersebut, hal yang demikian, maka dia dapat dianggap sebagai seorang Dajjal, kandidat kuat sebagai seorang Dajjal. Namun perlu diperhatikan pula teman-teman, karena bisa jadi yaitu sebagai trik sulap juga ya. Jadi harus cross check lagi, bukan hanya melihat langsung percaya seperti itu. Nah selain itu teman-teman, kedatangan Dajjal itu berdasarkan riwayat hadis yang ada, itu ditandai dengan adanya paceklik atau kekeringan selama 3 tahun. Dan faktanya sekarang ini kita masih mengalami musim banjir tiap akhir tahunnya, kan seperti itu. Dan tanda-tanda lain akan kedatangan Dajjal itu teman-teman diceritakan bahwa umat Islam itu akan mengalami banyak peperangan yang besar seperti itu dan berakhir pada kemenangan. Serta masih banyak lagi tanda-tanda lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, yang mana kesemua tanda itu tidak sesuai dengan sosok Saibaba, apalagi Yanuka Rabi Shlomo Yehuda ini, yang ada saat ini seperti itu. Satu-satunya yang bisa dikorelasikan antara Dajjal dan Yanuka itu adalah sebatas status keyahudiannya itu saja. Selebihnya belum bisa dapat dikonfirmasi, belum bisa dapat diverifikasi seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Yanuka Rabi Shlomo Yehuda ini itu bukanlah Dajjal atau Mesias palsu. Karena pertama, dia dan kaumnya tidak mengangkatnya sebagai Mesias. Dan yang kedua, karena tidak terpenuhnya tanda-tanda dan kriteria dari sosok Dajjal itu sendiri. Adapun apakah dia itu dapat digolongkan sebagai Dajjal kecil? Ya kalau misalkan dia itu tidak memiliki pengaruh besar untuk menyesatkan umat Islam secara signifikan, lantas alasan apa yang membuat kita itu begitu yakin menganggap dia sebagai Dajjal kecil, kan seperti itu. Nah di sini teman-teman, di sini saya bukan mencoba untuk membela sosok yang diasumsikan sebagai Dajjal ini ya. Melainkan saya mengajak teman-teman agar dapat menyikapinya secara bijak dan cerdas pada suatu fenomena dan suatu kasus. Akan tetapi teman-teman, walaupun begitu, walaupun seperti itu, kita memang tetap harus waspada. Akan tetapi jangan sampai hal ini membuat kita hanyut dalam emosi yang membuat kita panik, gelisah, dan paranoid, hingga berefek pada hal-hal buruk yang semestinya tidak mesti ada. Dan sekiranya ustadz-ustadz maupun jamaah yang suka kajian akhir zaman seperti ini, agar tidak mempropagandakan hal ini secara berlebihan kepada umat Islam yang membuat dampak buruk pada umat Islam sendiri, atau bahkan jadi bahan tertawaan orang lain. Seperti itu ya. Jadi daripada kita mengeksploitasi emosi jamaah dan umat Islam, lebih baik kita fokus pada aspek mencerdaskan umat. Dan dengan demikian akan memberikan banyak manfaat bagi umat, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi kita semua. Kan seharusnya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan video ini memberikan banyak manfaat, jangan lupa klik share dan klik like-nya. Dan juga klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya dari channel Rabbanians ID. Serta kalau channel inilah edukun secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.